Halo pembelajar bahasa Inggris, salam Hypnocative. Saya menemukan banyak orang yang ingin bisa berbahasa Inggris namun memiliki beberapa kendala. Di antaranya mereka merasa memiliki kurang kosakata yang banyak untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Atau mereka tidak tahu bagaimana menyusun kalimat yang benar berdasarkan grammar yang mereka inginkan, sehingga mereka ragu untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Atau yang ketiga, yang akan kita bahas kali ini yakni mereka merasa memang tidak mampu, sehingga ketika berbicara sedikit itu mereka sudah tidak mau. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda sebuah teknik yang bisa membantu Anda, dan ini pernah dialami oleh saya juga, dan saya melakukan teknik ini sehingga saya berani untuk berbicara bahasa Inggris dengan lebih lancar lagi, mengatakan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dengan lebih baik lagi kalimat per kalimat. Bagaimana tekniknya? Simak video ini hingga selesai nanti. Di kelas-kelas Hypnocative, saya sering menemukan siswa yang mengeluh karena ingin mengucapkan sebuah kalimat secara utuh namun tidak selesai karena tiba-tiba kosakata mereka hilang, katanya seperti itu. Kata yang ingin mereka ucapkan entah mengapa tidak hadir, bahkan ya padahal mereka tahu kata tersebut. Atau ketika ingin membuat kalimat utuh, mereka ragu karena grammarnya atau tensinya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini terjadi dengan saya, dan ketika saya berbicara bahasa Inggris dulu ketika belajar, sama seperti itu. Ada kekesalan dalam diri sendiri bagaimana supaya saya ingin bisa berbicara casisus, ngomong dengan satu kalimat yang utuh, kalimat yang utuh, kalimat yang utuh, tanpa memikirkan grammar atau kosakata. Karena setelah saya melakukan teknik ini, nggak tahu kenapa kosakata yang ingin saya katakan itu biasanya langsung nongol aja setelah saya memperhatikan teknik ini. Nah, teknik ini sebenarnya sederhana. Dalam belajar bahasa Inggris, teknik ini disebut dengan drilling atau pengulangan-pengulangan. Simpelnya seperti ini, saya sering mengajar ketika di kelas untuk membiasakan siswa saya terbiasa dengan pengucapan grammar atau tenses ya, yang seringkali kadangkala ragu-ragu atau mungkin kurang tepat ketika pengucapannya. Saya minta mereka untuk melakukan drilling. Mengapa melakukan drilling? Drilling hampir sama kalau saya menyebutnya dengan latah. Pernahkah Anda melihat orang yang latah? Orang yang latah sepertinya berkata sebanyak-banyak kata yang mereka inginkan dan keluar begitu saja tanpa mereka pikirkan, secara otomatis seperti itu. Nah, dalam teknik drilling sama, output yang kita harapkan adalah ketika mereka berbicara seperti orang latah. Misalkan ketika mungkin Anda pernah mengucapkan kalimat seperti ini, he is, seperti itu. He selalu dengan is. Nah, ketika berbicara jarang sekali kan Anda mengatakan he are misalkan, atau he am, seperti itu, karena to be he adalah is, seperti itu. Nah, ketika mengatakan itu secara otomatis kan Anda sudah terbiasa, maka akan selalu mengatakan he is atau she is, seperti itu ya. Nah, sama dengan drilling, ini diulang-ulang. Contoh yang lain misalkan seperti ini, saya sering mengajarkan teknik tenses misalkan untuk pengucapan kalimat berikut ini misalkan. Dia selalu minum kopi setiap pagi. Kita buat kalimat he always ya, he always drinks coffee every morning. Sekali lagi, he always drinks coffee every morning. Bisa Anda ulangi sekali lagi, he always drinks coffee every morning. Kalimat ini akan berubah ketika subjeknya diganti dengan we atau bentuk jamak. We always drink, tidak pakai s di sini. Anda mungkin sudah tahu kalau ketika Anda belajar tentang tenses namanya simple present. Nah, supaya kalimat ini ketika diucapkan oleh siswa-siswa saya secara otomatis disampaikan dengan grammar yang benar, maka saya melakukan teknik drilling. Pertama-tama saya minta mereka mengucapkan kalimat seperti saya tadi minta. Misalkan he always drinks coffee every morning sebanyak 3 kali. He always drinks coffee every morning 3 kali dengan menggunakan s ya, drinks. Dan ketika itu saya ganti dengan we misalkan. We always drink, tidak tanpa s. We always drink coffee every morning. Lalu saya ganti dengan they, saya ganti dengan he, saya ganti lagi dengan she, atau nama orang John. Sebanyak-banyaknya saya ganti tersebut. Nah, secara otomatis siswa saya akan merespon dengan menggunakan pola-pola yang telah saya ajarkan. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka pakai s. Kalau we, they, kata jamak subjeknya, maka tidak pakai s. Saya latih seperti itu ketika berbicara, mereka akan mengkoreksi sendiri ketika ada kesalahan. Ketika berbicara misalkan kata kerjanya yang bentuk lain, memasak misalkan, Mary selalu masak nasi goreng setiap pagi misalkan. Mary always cooks fried rice every morning. Mary cooks ya. Misalkan we always cook, tidak pakai s, seperti itu. Nah, ini format drilling yang saya ajarkan, saya ulang-ulang seperti itu. Nah, supaya kita berbicara, berkomunikasi, berbicara bahasa Inggris
sama seperti kalimat yang tadi saya ajarkan. Maksud saya adalah otak Anda secara tanpa disadari menyediakan kalimat-kalimat yang ingin Anda katakan, maka Anda harus melakukan pola drilling tersebut pula. Nah, caranya seperti apa? Mudah sekali. Yang harus Anda lakukan adalah mengambil satu buah buku. Ya, Anda silakan ambil sebuah buku, apa saja, ya. Lalu Anda cari buku yang isinya sebuah cerita, misalkan, yang terdiri dari satu buah paragraf, atau ya bukan satu buah paragraf, maksudnya satu buah cerita berapa lembar dan beberapa paragraf di dalamnya. Yang harus Anda lakukan dengan buku, ini buku bahasa Inggris tentunya ya. Yang harus Anda lakukan adalah duduk yang santai seperti ini, lalu Anda pegang bukunya, lalu Anda baca paragraf tersebut ya, dengan intonasi, dengan pengucapan yang benar. Awali dari kalimat per kalimat, dari awal maksud saya, sampai dengan titik Anda berhenti. Oke, lanjut lagi dari awal sampai dengan titik. Awal, titik, sampai awal, titik. Seperti itu. Ya, Anda lakukan saja. Yang harus Anda lakukan, baca saja. Anda abaikan dulu artinya apa. Anda tidak harus memahami kalimat dalam buku ini apa maknanya, tidak usah. Yang harus Anda lakukan adalah melatih pola-pola drilling yang saya katakan tadi. Tujuannya adalah agar supaya otak Anda terbiasa mengucapkan satu buah kalimat utuh, sekali lagi, terbiasa mengucapkan satu buah kalimat utuh ketika Anda berbicara nanti. Karena Anda terbiasa membuat kalimat secara utuh, satu buah kalimat tentunya sempurna, ada subjek, ada predikat, ada objek, umumnya seperti itu. Maka ketika berbicara, entah mengapa, karena Anda sudah terbiasa membaca seperti itu, ketika berbicara Anda akan menyelesaikan kalimat tersebut dengan lebih baik lagi secara utuh. Bahkan ketika Anda berhenti di tengah jalan, otak Anda sudah langsung loading cepat-cepat seperti itu ya, supaya Anda menyediakan kosakata berikutnya seperti apa. Beda kalau Anda tidak melakukan itu, ketika berbicara pasti loadingnya lama, karena Anda biasa mikir, sehingga ketika berbicara ya banyak berhenti, berjeda seperti itu, dan tidak nyaman. Saya yakin ketika Anda melakukan atau mempraktekkan apa yang saya sampaikan barusan, maka Anda akan bisa menyampaikan kalimat dengan sangat utuh, dengan sangat baik, sampai dengan titik ketika Anda berbicara nanti. Saya jamin seperti itu. Setiap hari Anda latih, setiap pagi, siang, sore, atau sebelum tidur, paling tidak baca satu buah artikel dengan keras, dari satu kalimat per kalimat, dari subjek sampai dengan titik, ya, maksudnya dari awal sampai dengan titik, awal sampai dengan titik, seperti itu Anda biasakan. Lalu Anda taruh bukunya, lalu Anda berbicara. Gunakan bahasa Inggris. Seperti apa hasilnya pasti berbeda. Saya jamin itu. Baik, mudah-mudahan teknik ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih telah menyaksikan channel saya ini. Jikalau channel ini bermanfaat untuk pengembangan bahasa Inggris Anda, mohon subscribe, atau Anda boleh beri komentar atau likes, karena subscribe akan membantu saya untuk semangat lagi menyediakan video-video yang bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Inggris Anda. Baiklah, saya Adam Hidayat dari hypnocreative.com. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam hypnocreative.